Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sanada Syuhada dengan NPM 160324168. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya mengenai persepsi mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2024 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebelum saya menjelaskan hasil dari penelitian saya akan sedikit menjelaskan apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu merupakan bentuk pelecehan atau tindakan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, serta ancaman atau paksaan yang bersifat seksual. Tujuan dari penelitian ini, saya ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi farmasi Universitas Islam Bandung tentang kekerasan seksual. Apakah mereka mengetahui apa itu kekerasan seksual, faktor penyebabnya, dampak, serta upaya pencegahannya. Selain itu, saya juga ingin mengetahui apakah mahasiswi farmasi Universitas Islam Bandung ini pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus atau tidak. Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi suatu metode yang melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti. Pengumpulan data itu dilakukan melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada responden melalui aplikasi obrolan seperti aplikasi WhatsApp. Pertanyaannya berisi pilihan singkat dan jawaban singkat. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan cara mengelompokkan jawaban-jawaban ke dalam tema seperti pengetahuan, dampak psikologis, pandangan tentang pencegahan kekerasan seksual. Kemudian, saya telaah pola jawaban dan maknanya. Kemudian, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama kepada responden, apakah Anda mengetahui apa itu kekerasan seksual? Dari diagram, dari data tersebut, sebesar 93% responden itu tahu apa itu kekerasan seksual. Tapi ada beberapa orang sedikit tahu atau bahkan tidak tahu apa itu kekerasan seksual. Jadi walaupun edukasi sudah disebarkan cukup baik kepada responden, tetapi masih ada beberapa kelompok orang yang belum memahami apa itu kekerasan seksual. Selanjutnya, menurut Anda, apakah kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan kampus? Responden menjawab, mungkin atau sangat mungkin terjadi di lingkungan kampus. Karena, menurut literatur, kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan. Karena universitas itu menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kekerasan seksual. Pertanyaan selanjutnya itu, di mana pertama kali Anda mengetahui tentang kekerasan seksual? Sebagian besar orang menjawab mereka mengetahui dari media sosial. Jadi hal tersebut, media sosial ini sangat mudah diakses dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi sarana edukasi publik. Dan juga ada yang menjawab dari media massa atau berita, dan juga ada yang menjawab dari lingkungan sosial seperti orang tua, teman. Nah, orang tua dan teman juga memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual. Menurut Anda, apakah catcalling itu termasuk kekerasan seksual? Sebagian besar responden menjawab iya, sebagiannya lagi menjawab mungkin, dan bahkan ada yang menjawab tidak. Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa responden itu memiliki pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti catcalling. Dan yang menjawab mungkin atau tidak itu berarti mereka belum mengetahui apa bentuk-bentuk kekerasan seksual. Mungkin apa karena kurang edukasi atau kurang mencari informasi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa saja. Selanjutnya, menurut Anda, apakah sentuhan fisik yang tidak diinginkan seperti merangkul tanpa izin itu termasuk kekerasan seksual? Sebagian besar orang menjawab, iya, itu termasuk kekerasan seksual. Karena sentuhan atau kontak fisik yang tidak diinginkan korban termasuk pelecehan seksual, seperti merangkul lawan jenis tanpa seizin korban. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya persetujuan dalam interaksi fisik cukup tinggi di kalangan responden. Mayoritas mahasiswa itu telah memahami bahwa tindakan fisik tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kenyamanan individu.
Menurut Anda, apakah lelucon atau komentar bernuansa seksual itu termasuk kekerasan seksual? Sebagian besar responden menjawab iya, sebagiannya lagi menjawab mungkin, dan ada juga yang menjawab tidak. Responden yang menyatakan bahwa lelucon dan komentar bernuansa seksual merupakan bagian kekerasan seksual menunjukkan bahwa responden tersebut menyadari bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi dapat terjadi melalui perkataan yang merendahkan atau mengandung unsur seksual. Sebagiannya lagi, responden yang memilih jawaban mungkin menunjukkan responden tersebut masih adanya kebingungan dalam memahami batasan antara candaan dan dengan kekerasan seksual verbal. Hal tersebut faktornya dari lingkungan atau kurang edukasi yang jelas. Apakah Anda merasa kampus Unisba sudah memberikan edukasi cukup tentang kekerasan seksual? Hasil dari jawaban responden, iya, ada yang menjawab mungkin, dan ada juga yang menjawab tidak. Hasil dari ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden tidak secara jelas mengetahui adanya program edukasi di kampus Universitas Islam Bandung mengenai kekerasan seksual. Hal ini dapat menjadi faktor bahwa informasi atau sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau seluruh mahasiswa, atau cara penyampaian edukasi tersebut belum menarik perhatian mahasiswa. Menurut Anda, seberapa penting edukasi tentang kekerasan seksual di kampus? Responden menjawab penting dan sangat penting edukasi tentang kekerasan seksual di kampus. Karena edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan secara berkala dan merata di kampus untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Tingginya tingkat kepedulian ini menunjukkan bahwa para responden memandang kampus bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Seberapa aman perasaan Anda dari risiko kekerasan seksual di lingkungan kampus? Berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar responden cukup aman atau sangat aman mengenai risiko kekerasan seksual di kampus. Tetapi sebagian kecil ada yang merasa tidak aman dari risiko kekerasan seksual di kampus Unisba ini. Hal tersebut menunjukkan responden memiliki persepsi positif terhadap tingkat keamanan di kampus Universitas Islam Bandung, khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual. Tingginya angka responden yang merasa aman itu menjadi tanda bahwa lingkungan kampus Universitas Islam Bandung itu dinilai aman dan kampus memberikan rasa aman bagi mahasiswa dari potensi kekerasan seksual. Menurut Anda, siapa saja yang memiliki peran untuk mencegah kekerasan seksual di kampus? Sebagian besar responden menjawab semua pihak. Hal ini mencerminkan kesadaran responden akan pentingnya bahwa semua pihak itu harus menangani kekerasan seksual, agar proses penanganan berjalan efektif dan korban mendapatkan dukungan yang memadai dari berbagai pihak. Selanjutnya, seberapa percayakah Anda bahwa Unisba akan menangani laporan kekerasan seksual dengan serius dan adil? Responden menjawab cukup percaya dan sangat percaya. Hasil tersebut menunjukkan mahasiswi Unisba cukup atau sangat percaya bahwa Unisba akan menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Dengan tingginya angka responden yang menyebutkan sangat percaya, menunjukkan penilaian positif kampus di mata mahasiswa terkait keseriusan dan keadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa jadi merupakan hasil dari keberadaan kebijakan penanganan atau bentuk dukungan yang dirasakan efektif dan baik oleh sebagian besar mahasiswi. Menurut Anda, apakah dampak utama yang dirasakan korban kekerasan seksual di lingkungan kampus? Hampir seluruh responden menjawab bahwa dampak-dampak tersebut seperti trauma psikologis, perubahan perilaku, menarik diri dari lingkungan, dan keinginan untuk berhenti kuliah itu merupakan dampak yang utama yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selanjutnya, menurut Anda, upaya apa yang paling efektif untuk mencegah kekerasan seksual di kampus? Sebagian besar responden menjawab bahwa edukasi dan sosialisasi rutin, sanksi tegas bagi pelaku, peningkatan keamanan dan pengawasan lingkungan kampus itu merupakan upaya yang paling efektif untuk mencegah kekerasan seksual di kampus.
Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Anda pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung? Jika iya, sebutkan kekerasan seksual apa yang pernah Anda alami. Sebagian besar responden menjawab tidak pernah mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unisba mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman. Namun beberapa responden pernah mengalami kekerasan seksual seperti catcalling. Hal tersebut harus diperhatikan karena catcalling merupakan perilaku yang mengarah ke aktivitas seksual, walaupun tidak secara langsung. Hasil dari data yang saya kumpulkan, sebagian besar mahasiswi farmasi 2024 itu mengetahui apa itu kekerasan seksual dan juga memahami berbagai bentuk kekerasan seksual, khususnya yang bersifat seperti catcalling dan lelucon bernuansa seksual. Media sosial, media massa, serta teman dan keluarga menjadi sumber informasi utama responden. Walaupun sebagian besar responden telah memahami catcalling dan lelucon bernuansa seksual sebagai bentuk kekerasan seksual, tetapi sebagian responden juga belum sepenuhnya memahami. Hal tersebut menunjukkan kurangnya edukasi pada sebagian responden. Dan mayoritas responden menyadari bahwa kekerasan seksual berpotensi terjadi di lingkungan kampus. Kesadaran ini sesuai dengan temuan bahwa sebagian besar responden pernah mendengar kasus kekerasan seksual di kampus lain. Dalam hal penanganan, mayoritas responden menyadari pentingnya pelaporan ke semua pihak seperti dosen dan pimpinan universitas. Tingkat kepercayaan mahasiswi farmasi Unisba tahun 2024 dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian yang positif terhadap respon dan kebijakan yang ada. Seluruh responden setuju bahwa edukasi dan sosialisasi rutin sangat penting dan efektif dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. Dan juga sanksi tegas bagi pelaku serta peningkatan keamanan dan pengawasan lingkungan kampus juga dianggap sebagai upaya yang sangat efektif. Dan analisis data yang terakhir, mayoritas mahasiswi farmasi Unisba angkatan 2024 mengatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan Universitas Islam Bandung mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman. Tetapi ada beberapa responden yang mengalami catcalling. Hal tersebut juga harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Dalam ajaran Islam, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual mendapatkan perhatian yang sangat serius. Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Salah satu ayat yang menjelaskan larangan terhadap kekerasan seksual adalah terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33. Surat tersebut menyebutkan, "Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa." Hasil dari penelitian saya kali ini, hasil menunjukkan bahwa mahasiswi farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2024 mengetahui kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan kekerasan seksual. Namun, terdapat sejumlah mahasiswa yang belum mengetahui kekerasan seksual. Dan juga, sebagian besar mahasiswi farmasi angkatan 2024 tidak pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tetapi, masih ada mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di kampus. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.